Tanggal 20 Oktober semakin dekat. Ferry Amsari, Roy Suryo semakin nekat. Berharap Jokowi Gibran rungkat. Bermimpi jadi tokoh reformasi meski terlambat. Mengikuti jejak Amin Rais yang mulai sekarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan, channel hiburan yang mengajak Anda semakin cerdas dan waras. Semoga Anda semua pembenci dan pecinta channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Tinggal sebulan tanggal 20 Oktober. Pak Prabowo dan Mas Gibran pastinya disibukkan persiapan lanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Tetapi rupanya ada dua tokoh atau pakar yang menurut saya hari ini justru yang paling sibuk. Siapakah beliau itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dua sejoli. Bapak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, dan Bapak Roy Suryo, pakar telematika. Ngakunya. Ngaku sendiri kok ini memang. Kedua akademisi tersebut beberapa minggu ini terlihat sangat sibuk cari panggung kesana kemari. Tentunya ya panggungnya gratis. Dia nggak punya panggung, tidak punya partai, dan tidak punya lembaga. Makanya juga cari panggung gratis, tampil di podcast para cendekiawan, selebriti, selebritas cendekiawan, tampil di LC. Selain mendapat panggung gratis, tentunya juga dapat amplop. Saya memakluminya, saya anggap itu hal yang lumrah orang sedang mencari nafkah. Yang penting Anda tidak menggadaikan ilmu yang Anda pelajari untuk mencari pembenaran, yang harusnya mencari kebenaran seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Mahmud MD. Ada kecerdasan intelektual dan jangan lupa ada kecerdasan moral. Dua sejoli ini sangat sibuk beberapa minggu ini untuk mengkampanyekan. Saya sebut kampanye karena tidak ada tindakan real lainnya yang saya tahu. Membuat narasi, membuat opini di ruang-ruang publik. Kedua sejoli ini mempunyai dua tujuan yang sama, yaitu agar Pak Jokowi dan Mas Gibran rungkat. Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya ketika pasangan capres dan cawapres terpilih nanti dilantik, yaitu tanggal 20 Oktober. Rupanya kedua orang ini sudah sangat tidak sabar. Yaitu tadi pengen tampil menjadi pahlawan reformasi. Mengikuti seniornya si Amin Rais yang menurut saya sekarang sudah sekarat. Sekarat politik maksudnya. Atau tepatnya lapuk secara politik. Agenda kedua akademisi, saya nggak tahu akademisi atau tidak ya Pak Roy Suryo itu, adalah yang pertama menjatuhkan atau melengsarkan atau mengimpeach Pak Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Agenda kedua yaitu menggagalkan pelantikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres terpilih. Untuk masuk ke dua agenda tersebut, kedua sejoli tadi insya Allah sudah saling melengkapi. Yang satu adalah pakar telematika, satunya ahli hukum tata negara. Mungkin ada yang lupa ingat siapakah Pak Ferry Amsari ini. Pak Ferry Amsari adalah ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas. Dia menjadi terkenal ketika membintangi film The Dirty Food, film porno politik. Karena kan buka-bukaan, tapi yang dibuka politik. Film itu memang ramai di kalangan akademisi, tetapi
sepi di masyarakat awam. Ya saya juga nggak ngerti. Pasar mereka sangat kecil. Ini nanti kita bicara market share, segmentasi pasar mereka kecil. Kalau saya itu seorang produsen atau kompetitor dari suatu produsen yang sedang membranding gitu, Ferry Amsari dan Roy Suryo itu nggak penting banget, karena market share mereka itu sangat kecil. Bukan saya anggap pesaing. Senjata apakah yang telah disiapkan oleh yang mulia akademisi ini? Dari Pak Ferry Amsari itu berharap Pak Jokowi bisa dilengsarkan dengan memakai dalil gratifikasi ketika Kaisang memakai jet pribadi. Ferry Amsari akan menyangkutkan Kaisang sebagai anak presiden untuk dilaporkan ke KPK. Jadi nanti yang dilaporkan adalah Pak Jokowi. Pasal yang bisa dikenakan untuk presiden yang sedang menjabat untuk diimpeach atau diturunkan adalah salah satunya melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum. Jadi kedua agenda tadi itu sangat memerlukan jasa pakar telematika. Pak Roy Suryo sangat berperan. Untuk yang agenda kedua adalah membatalkan pelantikan dari Gibran berdasarkan jika memang benar bahwa akun Fufu Fafa ini adalah akun milik Gibran. Agar bisa gagal dilantik tentunya harus melakukan pelanggaran hukum. Kemungkinan Pak Ferry Amsari akan memakai Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Pasal yang dipakai kemungkinan adalah menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian atau penghinaan. Saya nggak hafal, bukan ahlinya. Jasa dari Pak Roy Suryo tentunya sangat diperlukan untuk menganalisa. Yang pertama tentunya foto. Keahlian beliau itu sebenarnya adalah fotografi. Saya baca jurusan yang diambil ketika kuliah adalah jurusan ilmu komunikasi. Artinya bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi beberapa kali saya baca di Wikipedia itu Pak Roy Suryo itu sebenarnya ya ditolak untuk bersaksi sebagai saksi ahli di pengadilan karena bukan orang yang berkompeten. Lebih tepatnya tidak punya sertifikat kalau menurut saya. Untuk masalah transaksi elektronik sepertinya yang diakui adalah digital forensik analis yang bersertifikat. Pak Roy Suryo kemarin di beberapa acara ditanyakan kapan dia akan menuntut. Ya nanti saya akan nyuruh teman. Karena menurut saya ya benar, karena dia sendiri tidak mempunyai legal standing, kedudukan hukum sebagai saksi ahli. Kalau saya itu punya legal standing sebagai dukun politik dagelan. Legal standing saya berlaku di channel ini saja. Saya tidak tahu apakah kedua orang ini, tokoh ini sudah kontak, sudah mengadakan pertemuan yang intensif membahas kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Jadi pastinya Pak Roy Suryo itu akan dimintai untuk menganalisa apakah jet yang dipakai Kaisang itu dari foto. Biasanya kan dari foto, benar-benar jet beneran, pesawat beneran, bukan pesawat bohongan. Kemudian akan dicek apakah itu milik seseorang yang bernama siapa itu saya lupa. Pak Roy Suryo akan mencoba memvalidasi berdasarkan data-data penerbangan. Kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk masalah akun Fufu Fafa, Pak Roy Suryo sudah berulang kali menyampaikan di berbagai acara. Sangat meyakinkan. Itu mudah ditelusuri akun ini dengan kata-kata bla 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 bla. Ya tentu saja semua manggut-manggut, saya juga manggut-manggut wong nggak ngerti informatika. Tetapi kalau bagi ahli informatika yang ngerti beneran, kemungkinannya ditertawakan. Ngomong saja nggak ada bukti. Ya dia akan minta temannya. Ini yang ingin saya kupas di channel ini. Sepertinya kedua tokoh tadi itu nafsunya besar, tetapi tenaganya kurang. Atau lebih tepatnya nafsu besar nggak mau modal. Memang berat ternyata untuk mengajukan
ahli forensik digital itu, analis forensik digital yang bersertifikat, prosesnya juga sulit dan kemungkinan biayanya mahal. Mereka itu hari ini berdua hanya berkampanye nyari siapa yang mau melakukan hal tersebut, bukan dirinya sendiri. Itu yang ingin saya kritik kepada kedua beliau ini gitu loh. Kalau Anda memang benar-benar orang yang berniat menegakkan kebenaran, harus berani berkorban. Jangan cuma sepertinya mereka berdua hanya berkampanye keliling dari panggung ke panggung, panggung gratis, pulangnya dapat amplop, tapi nggak mau melakukan sendiri. Menurut hemat saya yang awam hukum itu, mereka punya legal standing, punya kedudukan hukum bila akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pak Ferry Amsari lah orang yang mempunyai legal standing, sedangkan Roy Suryo menyediakan backup data-data. Ferry Amsari menyampaikan di acara ILC bahwa secara politik sulit untuk menjegal atau menurunkan Pak Jokowi. Ya buktinya MK aja diobo-obo, MA bisa ditelikung. Ya Anda kan belum mencoba Pak Ferry Amsari. Kayaknya Anda itu cuma omon-omon. Kalau memang Anda itu orang yang punya integritas, Anda coba untuk mengajukan gugatan. Tentunya dengan bukti. Apalagi Anda menguasai masalah tata hukum negara. Yang penting tolong dicatat adalah kuliah dari Pak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Ada kecerdasan intelektual dan ada kecerdasan moral. Saya harap Anda bisa mencari pasal yang untuk menjatuhkan Pak Jokowi maupun Mas Gibran, tetapi dengan moralitas, kecerdasan moralitas. Bukan ingin melakukan pembenaran dengan apa yang Anda ingin tuduhkan. Jadi kalau ingin pembenaran susah, Anda pastinya akan mencari menurut hawa nafsu ya. Anda sendiri yang mungkin ada unsur benci, maka pencarian pasal Anda itu akan tidak objektif. Anda cenderung akan mencari pasal-pasal yang memberatkan, bukan mencari pasal secara objektif. Jadi Anda akhirnya mencari pembenaran untuk mewujudkan ego Anda, nafsu Anda, ya mungkin jadi tokoh reformis. Tetapi semoga Anda berdua itu bisa mengamalkan tridharma dari perguruan tinggi, yaitu salah satunya melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya dengan memberikan contoh yang baik sebagai seorang akademisi. Anda saya harapkan melakukan langkah-langkah yang konstitusional berdasarkan kecerdasan moral untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dari argumentasi Anda sendiri. Kalau Anda berdua terkesan hari ini sangat bersemangat mencari panggung, saya kok punya pikiran lain. Menurut saya itu bukan cara yang gentleman. Mencoba membangun narasi dan opini di ruang publik agar orang lain yang tergerak, orang lain yang melaksanakan. Tetapi Anda sendiri ada di belakang layar, tetapi ketika hal itu nanti terjadi beneran, Anda berdua segera tampil paling depan. Bisa jadi cara yang paling praktis dari membuat narasi dan opini di ruang publik itu adalah menimbulkan rasa kebencian. Anda berharap terjadi people power seperti zaman Amin Rais itu. Kayaknya bila itu harapan Anda, kemungkinan itu adalah mimpi di siang bolong. Tapi saya persilahkan Anda menggunakan hak Anda sebagai warga negara yang terhormat, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual untuk melakukan langkah-langkah yang konstitusional, bukan sekedar langkah emosional. Apalagi menggunakan kecerdasan intelektual Anda untuk melakukan pembenaran tanpa menggunakan kecerdasan moral. Semoga video ini menghibur. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.